Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di kesempatan yang mulia sore hari ini. Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu di bulan Ramadan, bulan barokah, pada hari yang ke-9 bulan Ramadan. Salat dan salam kita sanjungkan kepada uswah kita, tauladan dan panutan kita, pimpinan kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagai seorang muslim atau orang beriman, kita harus sadar bahwa sesungguhnya apa yang kita jalani dalam kehidupan kita ini hakikatnya adalah ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan ini sesungguhnya adalah sebagai alat untuk menguji, ya, sebagai sarana untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ya. Dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi jelas memberikan penegasan kepada kita bahwa Allah menciptakan kematian sekaligus Allah juga menciptakan kehidupan kita di dunia ini. Hakikatnya kata Allah Ta'ala adalah liyabluwakum, ya, untuk mengujimu, menguji kalian semua, kita semua. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau hari ini kita kebetulan oleh Allah Ta'ala diberikan sebuah keadaan atau kondisi di mana kaum muslimin khususnya itu menghadapi apa yang dikenal dunia dengan nama COVID-19 atau COVID-19, coronavirus. Ya. COVID-19, coronavirus itu hakikatnya sama dengan keadaan-keadaan yang lain. Jikalau umat ini menghadapi kemudahan, ya, dalam mencari maisha, jikalau umat ini menghadapi kelapangan dalam urusan ekonomi, jikalau umat Islam ini mendapatkan berbagai macam kemudahan-kemudahan dunia, itu juga sebenarnya ujian.
Sama sebagaimana ketika kita hari ini menghadapi keadaan di mana kaum muslimin sedang dilanda coronavirus. Walaupun memang kita harus jujur mengakui bahwa dampak dari coronavirus ini sangat luar biasa. Bukan hanya pada sektor ekonomi, bukan hanya pada aspek finansial. Walaupun dua hal ini, ekonomi dan atau finansial, ini cukup sangat dirasakan oleh kaum muslimin khususnya, tetapi bukan hanya pada aspek ini. Sampai kita juga mendapatkan kesulitan-kesulitan yang lain dalam berdakwah. Ada banyak kendala dan kesulitan. Hampir semua dakwah offline kita berhenti. Madrasah kita, ma'had kita, sekolah-sekolah kita, semuanya libur. Hatta masjid-masjid kita juga terdampak dengan COVID-19 ini, banyak yang ikut libur. Sholat jamaahnya pun banyak yang libur. Jumatannya juga banyak yang libur. Taraweh juga banyak yang libur. Bahkan kita dengar, walaupun kita tidak bisa melihat langsung ke sana, tapi kita masih mendengar juga di Saudi sendiri. Dua tempat mulia, dua tempat yang biasanya manusia berjubel, berdesak-desaan untuk bermunajat kepada Rabb-nya, kepada Allah Ta'ala, di Masjidil Haram, di Baitul Atiq, atau juga di Masjid Nabawi, di Raudhah. Kita mendapati hari ini kedua tempat ini juga menjadi begitu sepi. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita simak salah satu ayat yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-155, yang ayat ini saya yakin sudah sangat sering dan sangat populer kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bassiris sabirin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang mendengarkan channel ini, Allah Ta'ala katakan pada ayat ini bahwa dan kami Allah hendak menguji kalian semua, hendak mengujimu bisai minal khawf, dengan sedikit rasa takut. Coba mari kita telaah situasi dan kondisinya Adanya coronavirus ini, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini ternyata juga menimbulkan ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Yang sampai pada titik tertentu memang kaum muslimin sudah ada yang sudah tidak proporsional dalam mensikapi COVID-19 ini. Ketakutannya berlebihan. Mereka-mereka yang sesungguhnya secara zonasi itu masih berada di zona aman, zona hijau, orang bilang gitu ya, bukan di zona yang sudah mengkhawatirkan atau yang disebut dengan red zone, zona merah, tapi ikut-ikutan ketakutan yang berlebihan, tidak berani ke masjid, tidak berani sholat jamaah, tapi kalau ke warung kopi masih berani. Ini kita jumpai fakta seperti itu, ketakutannya berlebihan. Jadi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini sudah nyata apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bisay'im minal khawf. Allah munculkan rasa takut. Ketika takut itu masih dalam konteks yang wajar, artinya lebih kepada bentuk kehati-hatian. Mari kita tidak mungkin dan tidak bisa memang meremehkan ketika sebuah penyakit itu sudah menjadi wabah, sudah menjadi pandemi.
Kita memang tidak dibenarkan meremehkan sebagaimana Rasulullah atau para sahabat di masa lalu ya, ketika di satu daerah misalnya di Madinah atau di Syam ada wabah, ada taun, maka orang di luar Syam atau orang di luar Madinah yang kebetulan di saat itu ada wabah tidak boleh masuk. Yang di dalam pun juga tidak boleh keluar. Ini bentuk ikhtiar kehati-hatian. Ya. Kita juga demikian halnya mestinya. Bagi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ehwan sekalian yang panjenengan masih berada di zona aman, di zona hijau, mari kita tetap berupaya untuk menegakkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Ya. Sholat jamaah minimal jangan sampai kita tidak ke masjid. Ketika daerah kita, wilayah kita memang masuk zonasi yang masih aman, gitu ya, masih hijau. Tidak juga kedatangan tamu-tamu luar yang mengkhawatirkan, tidak ada pemudik dari tempat-tempat yang membahayakan. Ya, kita kerjakan sholat berjamaah, kita kerjakan sholat tarawih, kita kerjakan aktivitas sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan yang sekarang dikenalkan kepada kita, walaupun sebenarnya Islam atau Rasulullah sudah mendahului. Pola hidup bersih sehat itu sudah diajarkan Islam dengan cara berwudu yang benar, wudu yang diajarkan oleh Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan dengan ini jari itu sudah diajarkan Rasulullah. Kalau berwudu itu harus sela-sela jari ini harus kita bersihkan, dan itu 5 waktu kita kerjakan. Belum kalau kita mau tahajud, kita mau duha, kita mau tidur juga disunahkan berwudu dan seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah katakan selain rasa takut, Allah juga akan hadirkan ujian itu bentuknya adalah wa naqsim minal amwal wal anfus bahkan was samarat. Kita juga akan diuji dengan dikuranginya ya, amwal, harta benda. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini di sektor ini barangkali mungkin menjadi salah satu sektor yang sangat dirasakan oleh kaum muslimin ya. Kita terkena dampak sama-sama, hampir semua lini ekonomi ya. Ini sekaligus merupakan bentuk ujian dari Allah Ta'ala kepada kita. Coba bagaimana Allah ingin melihat ya. Allah ingin melihat, Allah ingin menyaksikan ketika Allah Ta'ala mengurangi sedikit harta kita, masihkah ketaatan itu kita jalankan dengan sempurna ya? Masihkah kita lebih banyak mendekat kepada Allah Ta'ala, atau dengan berkurangnya harta ini kemudian menjadikan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meninggalkan ketaatan, atau kemudian banyak mengeluh, atau kemudian menyalahkan Allah, atau yang lainnya. Allah ingin melihat bagaimana sikap seorang hamba ya? Karena Allah memang tidak akan pernah membiarkan, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah tidak akan pernah membiarkan seseorang ayyakulu amanna. Allah nggak akan pernah membiarkan seseorang itu berkata kami beriman, saya beriman, wahum la yuftanun. Sementara Allah tidak menguji mereka. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat dimanapun panjenengan berada, mari kita juga sedikit merenungkan, kalau selama ini Allah banyak memberikan anugerah kepada kita, kalau selama ini Allah banyak memberikan karunia kepada kita, kalau selama ini Allah Ta'ala banyak memberikan limpahan rizki kepada kita, sekarang Allah uji kita. Ayat ini ada bukan hanya sekarang, ayat ini ada sudah 14 abad yang silam lebih. Mestinya kita juga harus siap. Tidak selamanya langit itu cerah, tidak selamanya hidup itu indah, kadang juga harus mendung ya, kadang juga harus hujan ya. Tidak selamanya kita harus menikmati
berbagai macam kemudahan. Saat ini Allah benar-benar ingin mengetahui, fala ya'lamannal ladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Allah kirimkan coronavirus, Allah kirimkan COVID-19, Allah kirimkan kepada kita COVID-19. Tentu bukan tanpa tujuan. Allah ingin tahu siapa orang yang kemudian dengan adanya wabah ini yang semakin mendekat kepada Allah Ta'ala, nadyanto, ini Jawa. Walaupun hartanya dikurangi oleh Allah Ta'ala. Ya. Allah ingin lihat siapa yang tetap dengan ketaatannya, siapa yang tetap beribadah kepada Allah, siapa yang tetap berdakwah di jalan Allah, siapa yang tetap berjuang di jalan Allah, siapa yang peduli dengan dinul Islam, walaupun harus menghadapi berbagai macam ujian yang memang tidak cukup ringan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Toh kalau yang kita saksikan di negeri kita, di Indonesia kita ini ya, walaupun mungkin sangat terasa, semua sektor ekonomi lumpuh, perdagangan banyak yang lumpuh, kuliner banyak yang lumpuh, hewan-hewan kita, saudara-saudara kita doakan semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka yang mendapat ujian yang cukup berat, ya, usaha-usaha kuliner mereka banyak yang berhenti, omsetnya turun drastis. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah Ta'ala benar-benar ingin mengetahui siapa orang-orang yang sodaku, orang yang sidik, orang yang jujur dengan keimanannya. Kalau kita yakin bahwa ini semua adalah ujian dari Allah Ta'ala, maka tentu kita tidak akan menyalahkan situasi, tidak akan menyalahkan keadaan. Dan ketika Allah Ta'ala menimpakan bala, menimpakan wabah, menimpakan ujian, bencana, atau apapun namanya, tentu bukan tanpa sebab. Ya, ini teguran yang pasti kepada kita semua dari Allah Ta'ala. Wa naqsim minal amwal wal anfus, bahkan kita juga akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan mungkin ada saudara-saudara kita yang hari ini dengan datangnya coronavirus sudah harus mendahului kita. Ya. Yang terkena coronavirus tidak bisa kita generalisir, mesti mereka orang-orang jahat, mesti mereka orang-orang yang mengadakan perjalanan ke tempat-tempat maksiat, kita harus mu'tadil juga. Ada orang-orang Islam yang diuji oleh Allah Ta'ala, kebetulan mereka juga terinfeksi virus ini, kemudian dengan izin Allah tentunya dan dengan kehendaknya Allah panggil dia. Bagi kita yang diberi kesempatan hidup dan kita punya barangkali ya, ada saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah lantaran virus ini juga ujian untuk kita ya. Walaupun alhamdulillahnya ya, walaupun ujian kita tetap harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Masyarakat di Indonesia ya dibilang masih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Hingga saya berbicara ini ya, yang sembuh sudah banyak, sudah 1000-an lebih yang sembuh dari coronavirus ini ya, yang sembuh dari COVID-19 ini sudah 1000-an lebih ya. Yang meninggal ya sudah ratusan memang ya. Tapi banyak yang sembuh, yang terpapar juga banyak. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, di Amerika, di Italia, di Spanyol, di Iran ya, di Cina sendiri asalnya virus ini, tentu kita masih lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Jikalau ada di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang terinfeksi virus ini kemudian mereka meninggal, Rasulullah katakan bahwa orang yang meninggal dengan adanya wabah itu sebagai orang yang mati syahid. Mereka mendapat kemuliaan selama mereka orang-orang yang taat kepada Allah, tidak hidup dengan penuh dengan kemaksiatannya. Mereka meninggal dengan corona ini bukan aib. Jadi mestinya monggo masyarakat juga menyikapi dengan muktadil gitu ya. Ketika ada kebetulan ada saudara-saudara kita mungkin entah itu
tenaga medis, paramedis, ada dokter, ada perawat, ada yang lainnya yang kebetulan meninggal. Tidak ada, ya, tidak ada kebolehan bagi kita yang sehat ini kemudian menolak jenazahnya. Bahkan kalau mereka muslim, mereka muslimah, wajib bagi kita yang sehat untuk menunaikan hak-hak mereka, ya, hak untuk dikafani, untuk dimandikan, hak untuk dikafani, hak untuk dikuburkan, didoakan, disolatkan. Ya, jangan sampai terulang, ya, ada jenazah yang meninggal karena terinfeksi, apalagi baru diduga gitu ya. Ada sebagian masyarakat, ada orang yang meninggal di masa pandemik ini, kemudian nggak ada orang mau takziah, nggak ada orang nyolatkan, nggak mau dikuburkan di desanya. Masya Allah, ini keterlaluan menurut saya, ya, sangat keterlaluan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi memang Allah berkehendak menguji kita dengan wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Dan Allah tutup dengan kalimat wa basyiris sabirin. Berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana bersabarnya kita? Nah, ini poin akhirnya barangkali, ya. Bagaimana bersabarnya kita menghadapi musibah yang berskala internasional, ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekali lagi bahwa situasi sulit ini yang menghadapi bukan hanya kita. Kalau penjenengan ada yang kesulitan mencari nafkah hari ini karena pandemik ini, ya, karena coronavirus ini, maka yang lain juga menghadapi hal yang sama. Kalau penjenengan hari ini merasa terbatasi untuk safar, untuk bepergian, maka hal yang sama juga dialami saudara-saudara kita, ya. Kalau penjenengan hari ini menghadapi kendala apapun dalam dunia penjenengan masing-masing, semua juga menghadapi hal yang sama. Anak-anakku, para pelajar, para mahasiswa, para santri, Anda hari ini menghadapi kesulitan tidak belajar. Tentu semua kita merindukan bagaimana kita sudah duduk di bangku kelas kita, di bangku sekolah kita, di bangku pesantren kita, di bangku kuliah kita. Tentu semua merindukan itu. Tidak ada yang tidak menginginkan kita segera kembali dalam situasi yang normal. Tetapi Allah katakan ujian itu akan menjadi bahagia, akan menjadi kabar yang menggembirakan itu bagi orang-orang yang sabar. Jadi mari kita sekarang mengambil ibrohnya, mengambil iktibarnya. Allah sekarang sedang ingin melihat betapa dengan ujian ini, siapa di antara kita yang benar-benar masih taat kepada Allah. Ada banyak kesempatan, saya sendiri merasa, ya, Ramadan kali ini, ya, walaupun bukan dalam rangka memuji diri sendiri, tetapi saya merasa kalau dibandingkan dengan Ramadan tahun kemarin yang sudah berlalu, Ramadan kali ini saya rasakan saya lebih banyak bisa membaca Al-Quran. Gitu, ya. Di rumah saja. Ya, karena di rumah kesempatannya lebih banyak. Saya lebih bisa banyak bersamai keluarga, bisa makan sahur bersama anak istri, bisa buka puasa dengan anak istri. Saya bisa di kampung halaman saya bisa menjadi imam sholat tidak hanya subuh sekarang, ya, tapi alhamdulillah 5 waktu, ya, kecuali ketika pergi. Artinya di situasi yang seperti ini, wabasiri sobirinnya kita, mari kita bertahan. Baik, misalnya kita mendapatkan kendala dalam sektor ekonomi, mari kita berhemat, ya. Kita jadikan harta yang tersisa sebagai bekal ibadah kita, ya. Kepada panjenengan, anak-anakku, kaum muslimin yang selama ini mungkin biasa kalau Idul Fitri itu identik dengan sesuatu yang baru, baju baru, sepatu baru, ya, dan sebagainya. Ya, sekarang kita berpikir berhemat, bersabar
dengan pandemik ini kita efisiensi dalam penggunaan harta kita gunakan sebagai bekal ibadah. Kita nggak tahu apakah Ramadan usai nanti juga wabah ini usai, kita segera bisa normal kembali, bisa sekolah kembali, ataukah nanti masih ada kelanjutan, kita tidak tahu. Tentunya kita tidak berharap Allah terlalu lama menguji kita dengan COVID-19 ini, tetapi kita tidak tahu. Maka mari kita bersabar, karena wabasyiris sabirin. Cara bersabarnya adalah kita jalankan ketaatan, kita jalankan ibadah semaksimal mungkin, sekalipun masih di rumah. Ya, sekalipun ada di antara panjenengan yang mungkin tidak bisa sholat jamaah di masjidnya karena masjidnya terlockdown katanya, masjidnya disegel. Ya, mau nyari tempat lain jauh. Atau di kampung sebelah juga mungkin masjidnya nggak boleh dipakai. Ya sudah, berjalan di rumah nggak ada masalah. Kita tidak perlu berdebat dan berpolemik panjang dalam perkara ini. Ya, kalau memang di daerah panjenengan itu situasinya belum memungkinkan, ya sholatlah di rumah. Hujan aja Rasulullah mengizinkan kita untuk shollu fi buyutikum, ya. Hujan aja kita boleh sholat di rumah. Apalagi kalau memang di daerah itu sudah terjadi pandemi, ya, sudah terjadi wabah, sudah banyak PDP-nya, ya, sudah banyak ODP-nya, tapi bukan orang di penghasilan, ya. Benar-benar yang terkait dengan COVID-19. Wabasyiris sabirin. Bagaimana bersabarnya para santri, para tulab, para pelajar, para mahasiswa? Jadikanlah waktu-waktu di mana kita tidak bisa berada di bangku sekolah, kita tidak bisa di bangku pesantren, kita tidak bisa di bangku kuliah. Mari kita manfaatkan waktu luang kita, ya, at home-nya kita, di rumahnya kita, untuk tetap, ya, membuka buku-buku pelajaran kita. Ya. Kita gunakan waktu kita. Wabasyiris sabirin, bersabar dulu, ya, bersabar dulu. Anak-anakku yang sedang menempuh program tahfidzul Quran, ini saat yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Coba kita belajar tahfidz mandiri di rumah, ya. Wabasyiris sabirin, berbahagialah orang-orang yang sabar. Bagi mereka yang hari ini panjenengan yang hari punya usaha dan usahanya kemudian berhenti karena kebijakan yang ada belum berpihak kepada panjenengan, saya yakin, ya, Allah tetap akan berikan kepada kita jalan keluar, ya. Maka kunci dari persoalan ini atau solusi dari perkara ini kita kembalikan kepada Allah, kita kembalikan kepada Rasulnya, kita kembali kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi ujian itu sesuatu yang mustahil kita hindari. Kalau kita memahami COVID-19 ini ujian bagi keimanan kita, maka COVID-19 adalah sesuatu yang mustahil kita hindari. Tetapi COVID-19 harus kita kelola. Kita kelola dampaknya, kita kelola resikonya, kita kelola akibat-akibatnya, kita kelola segala macamnya. Bagi kita yang sehat, kita jangan mentang-mentang masih sehat. Jaga kesehatan kita. Jangan pergi ke tempat-tempat yang memang sudah tersebut sebagai tempat yang zona merah atau orang-orang yang sudah pada terinfeksi. Jangan kita mentang-mentang sehat, jaga kesehatan kita. Bagi saudara-saudara kita barangkali ada yang sudah kena, ya, likulli da'in dawa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah akan turunkan obatnya. Hari ini mungkin belum ditemukan obatnya, pada saatnya akan ditemukan obatnya. Dan kabar gembiranya adalah bagi saudara-saudaraku yang akhirnya harus menghadap Allah Ta'ala, meninggal karena coronavirus, maka kabar gembiranya adalah, ya, ketika panjenengan bersabar, ketika ada di antara kaum muslimin yang kena, Anda bersabar dengan penyakit ini, kalaupun kemudian Allah mengambil nyawa kita, memanggil kita meninggal dalam keadaan kita menderita penyakit ini, dan ketika ada di antara kita yang bersabar dengan penyakit ini, wabasyiris sabirin, sama,
Ya, kabar gembiranya dia dihitung sebagai syuhada. Yang terakhir, Bapak Ibu Ikhwani Fiddin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya sitir sebuah ayat sebagai satu solusi bersama ke depannya. Kalau hari ini Allah Ta'ala menguji kita dengan coronavirus, dan tadi saya katakan tidak ada satupun orang yang menyatakan dirinya beriman kecuali Allah akan berikan ujian. Ujian itu sebenarnya adalah cara Allah Ta'ala untuk menaikkan marhalah atau level kita. Allah ingin menaikkan grade keimanan kita. Allah ingin menjadikan diri kita lebih baik dari sekarang. Ya. Dan solusi yang saya taruhkan di sini sebagaimana yang Allah firmankan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coronavirus atau COVID-19 harus bisa menjadikan diri kita semakin baik, semakin beriman dan semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dengan adanya COVID-19 ini menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi masyarakat, bangsa yang lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita makhrajan. Ya, badai pasti berlalu dan kita nanti akan merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya pertolongan Allah Ta'ala kepada kita. Makhrajan itu akan datang bersamaan dengan kualitas ketakwaan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau hari ini kita, ya, panjenengan semua saudara-saudaraku diuji oleh Allah Ta'ala banyak kesulitan mencari ekonomi di berbagai sektor, nanti dengan semakin baiknya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, maka Allah bukan hanya memberikan makhrajan, tetapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi Allah sangat mudah mengembalikan kekayaan kita, mengembalikan harta kita, bahkan menambah yang lebih banyak. Bagi Allah Ta'ala itu bukan perkara yang sulit. Yang sulit adalah kalau kita tidak mau membenahi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah ahibba, kaum muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang mulia di sore hari ini. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat serta bangsa kita. Mari kita semakin jadikan ujian ini sebagai sarana untuk menaikkan dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala di bulan suci ini, di bulan berkah ini. Kita jadikan sebagai momentum untuk perbaikan diri dan keluarga kita. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pungkasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ketemu di kesempatan yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.